Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim memastikan persyaratan sekolah penerima bantuan operasional sekolah bagi sekolah yang memiliki minimal 60 peserta didik tidak berlaku di tahun 2022. Keputusan tersebut diambil setelah melakukan kajian dan evaluasi dampak dari pandemi COVID-19. Kemendikbudristek telah memutuskan untuk tidak memberlakukan persyaratan ini pada tahun 2022. Demikian disampaikan Menteri Nadiem dalam rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI di Jakarta. Nadiem Makarim mengapresiasi masukan dari Komisi 10 dan masyarakat mengenai berbagai kekhawatiran dan kecemasan terhadap implementasi persyaratan sekolah penerima BOS. Ia menjelaskan program tersebut sudah ada sejak 2019 dan ada waktu 3 tahun untuk mensosialisasikan kebijakan. Jadi program ini sudah dari 2019 tapi belum dilakukan pada 2021 karena belum masuk 3 tahun. Itu ada tenggang waktunya. Demikian kata Nadiem Makarim. Menurutnya, situasi pandemi saat ini dirasa cukup ekstrim. Ia menyebut untuk menghadapi pandemi ini perlu fleksibilitas dan tenggang rasa pada sekolah yang masih sulit melakukan transisi untuk menjadi sekolah yang skala minimumnya lebih besar. Mendikbudristek juga mengatakan Kemendikbud sangat sensitif terhadap situasi masyarakat dan dirinya akan terus menerima masukan terhadap persyaratan ini dan melakukan kajian lebih lanjut terkait pemberlakuannya setelah tahun 2022. Dalam kesempatan tersebut, Nadiem mengungkapkan pemanfaatan BOS reguler tidak hanya mengakomodasi operasional sekolah formal, tapi juga dialokasikan untuk operasional bagi anak berkebutuhan khusus. Kebijakan tersebut memberikan fleksibilitas kepada kepala sekolah untuk menentukan apa yang dapat ditingkatkan dengan dana BOS. Ini sudah jadi konsiderasi BOS reguler, kata Nadiem Makarim. Mendikbudristek juga menggarisbawahi perihal dana BOS afirmatif. Ia mengatakan satuan pendidikan yang benar-benar membutuhkan akan mendapatkan sesuai kebutuhannya. Setiap sekolah benar-benar memiliki kemerdekaan untuk menggunakan apa yang terpenting bagi sekolahnya. Itu adalah satu prinsip dasar. Jika ada yang mengancam terhadap prinsip itu, maka akan saya dengarkan dan langsung saya putuskan. Sementara itu dikutip dari liputan6.com, Kemendikbudristek mengatakan bahwa pihaknya mulai menghentikan penyaluran dana BOS terhadap sekolah yang memiliki jumlah siswa kurang dari 60 pada tahun 2022 mendatang. Pasalnya, mengacu pada Permendikbud nomor 6 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah reguler, penghentian itu bila mana suatu sekolah 3 tahun berturut-turut memiliki murid kurang dari 60. Pada tahun 2021, peraturan ini belum berdampak. Semua sekolah, termasuk sekolah dengan jumlah peserta didik di bawah 60, masih menerima dana BOS. Karena aturan ini mulai sejak tahun 2019 dan semua daerah diberikan kesempatan 3 tahun untuk melakukan penataan. Demikian diungkapkan pelaksana tugas PLT Kepala Biro Kerjasama dan Humas Kemdikbudristek. Kemdikbudristek sedang mengkaji kesiapan penerapan kebijakan di atas untuk tahun 2022 dan senantiasa selalu menerima masukan dari berbagai pihak. Anang Ristanto selaku PLT Biro Kerjasama Humas Kemdikbudristek mengatakan kebijakan penghentian untuk menyalurkan dana BOS ke sekolah yang mempunyai murid kurang dari 60 sudah ada sejak jauh-jauh hari. Beliau mengatakan sejak tahun 2020 Kemdikbudristek telah melakukan banyak penyesuaian strategis terkait tata laksana BOS seperti ditransfer langsung ke rekening sekolah, fleksibilitas penggunaan dana BOS, penerapan sistem elektronik dalam pelaporan sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, perluasan sasaran dana BOS afirmasi dan kinerja untuk sekolah swasta, dan penyesuaian besaran satuan dana BOS dengan indeks kemahalan setiap daerah. Sebelumnya, kebijakan mengenai penghentian penyaluran dana BOS bagi sekolah yang memiliki murid kurang dari 60 ini dimaksudkan untuk efisiensi. Anang Ristanto mengatakan efisiensi itu dilakukan dengan mendorong penggabungan sekolah-sekolah yang jumlah muridnya kurang dari 60. Karena jumlah peserta didik yang rendah merupakan penanda bahwa para orang tua menganggap kualitas layanan dari sekolah-sekolah tersebut tidak sesuai harapan. Kondisi ini menyebabkan inefisiensi dalam pengalokasian sumber daya termasuk dalam hal ini guru dan tenaga kependidikan. Dengan penggabungan sekolah, menurut Anang tata laksana akan lebih efisien dan secara mutu akan dapat lebih ditingkatkan. Aturan
Aturan soal penghentian pemberian BOS ke sekolah yang mempunyai murid kurang dari 60 tertuang pada Permendikbud nomor 6 tahun 2021. Aturan ini ditentang oleh Aliansi Organisasi Penyelenggara Pendidikan. Pasalnya, aturan tersebut dianggap telah mendiskriminasi sekolah-sekolah kecil dan menghentikan penyaluran dana BOS pada sekolah yang mempunyai murid kurang dari 60. Aliansi Organisasi Penyelenggara Pendidikan mendesak Mendikbudristek untuk menghapus Permendikbud nomor 6 tahun 2021. Selain dianggap diskriminatif, hadirnya aturan tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencerdaskan bangsa, di mana konstitusi menyatakan pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.